Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPB. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui A. Penyederhanaan struktur organisasi, B. Penyetaraan jabatan, C. Penyesuaian sistem kerja. Dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Sistem kerja, terdiri atas mekanisme kerja dan proses bisnis. Beberapa alasan penting yang melatar belakangi penyesuaian sistem kerja yaitu A. Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, B. Memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, C. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan D. Informasi dan komunikasi. Mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas ASN, setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. A. Kedudukan, B. Penugasan, C. Pelaksanaan tugas, D. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, E. Pengelolaan kinerja, dan F. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pejabat fungsional dan pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. Penugasan dengan prinsip diberikan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi baik secara individu atau tim kerja. Dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan keterampilan, yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas perangkat daerah maupun lintas instansi dalam melaksanakan target kinerja. Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan pengajuan sukarela. Dalam unit organisasi, antar perangkat daerah dan lintas instansi pemerintah. Surat permohonan pelibatan pejabat fungsional, pelaksana, lintas perangkat daerah atau lintas instansi, memuat 1. Maksud dan tujuan permohonan penugasan. 2. Kompetensi, keahlian, keterampilan yang dibutuhkan. 3. Ekspektasi target kinerja JF pelaksana yang ditugaskan. 4. Jangka waktu pelaksanaan. Pengajuan sukarela merupakan permohonan aktif dari pejabat fungsional pelaksana, untuk melaksanakan kinerja tertentu dengan tujuan, membantu kinerja organisasi sesuai kompetensi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan secara individu atau tim kerja, meliputi lintas instansi pemerintah, lintas perangkat daerah dan dalam unit organisasi. Dalam tim kerja yang anggotanya melibatkan lintas perangkat daerah maka ketua tim diutamakan berasal dari perangkat daerah pemilik kinerja. Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan adanya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut. Pejabat penilai kinerja. 1. Menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi. 2. Memastikan tugas fungsi organisasi sejalan dengan tujuan organisasi. 3. Memastikan kesiapan sumber daya yang optimal. 4. Memastikan pengambilan keputusan yang tepat. 5. Memastikan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi. Pimpinan unit organisasi. 1. Menetapkan rencana kegiatan. 2. Menyediakan dukungan sumber daya pelaksanaan kegiatan. 3. Memberikan arahan terpadu, feedback pelaksanaan kegiatan. 4. Memastikan kolaborasi sinergitas tugas antar tim. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas tim. Ketua tim. 1. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan. 2. Membagi peran anggota tim sesuai kompetensi dan keahlian. 3. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. 4. Memberikan umpan balik berkala anggota tim. 5. Report hasil kerja, pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit. 6. Kolaborasi dan sinergitas tugas antar anggota tim. Anggota. 1. Menyusun rencana kerja individu. 2. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim. 3. Melaporkan hasil kinerja kepada ketua tim.
Terdapat dua macam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana, yaitu secara individu, di mana melaporkan secara langsung pelaksanaan tugas ke pimpinan unit organisasi, dan tim kerja, di mana anggota melaporkan kepada ketua tim, dan ketua tim melaporkan ke pimpinan unit organisasi. Penetapan tim kerja yang melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana. Atas instansi pemerintah, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Atas perangkat daerah, ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. Antar unit organisasi dalam perangkat daerah, ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. Sedangkan dalam unit organisasi dalam perangkat daerah, ditetapkan dengan surat tugas oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. Demikian highlight tentang Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2023 tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Kupang.